Bisa terdiam melihat kau pergi dari sisiku, dari sampingku. Tinggalkan aku seakan semuanya Terima kasih pendengar, masih bersama kami di program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Dialog Sibolga Siang dengan tema Kewenangan Pengadilan Agama di edisi Selasa 6 Februari 2024. Telah hadir di Studio Pro 1 RRI Sibolga ada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bapak Muhammad Adjar Asibuan. Selamat siang nih Pak Adjar. Selamat siang Bang Marzuki. Selamat siang. Gimana kabarnya nih Pak Adjar? Alhamdulillah sehat. Baik. Sehat ya. Ini kita akan bincang-bincang nih Pak Adjar dengan kewenangan pengadilan agama sebenarnya seperti apa supaya masyarakat bisa mengetahui informasi dan menambah wawasan mereka nih Pak Adjar. Baik, terima kasih Bang Marzuki. Saya sebagai Ketua Pengadilan Agama Sibolga dalam kesempatan ini memberikan informasi kepada pendengar RRI terkait dengan kewenangan pengadilan agama, dan ini berlaku juga untuk seluruh pengadilan agama di Indonesia. Kalau kita di Pengadilan Agama Sibolga itu kantornya ada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 di Pasar Belakang ya. Dan adapun kewenangan kita itu adalah menerima, memeriksa, mengadili dan mengadili perkara-perkara yang terkait dengan penyelesaian orang-orang beragama Islam ya, sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Ada 9 itu kewenangannya Bang Marzuki. Ada perkara perkawinan, perkara waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. Ya tentu nanti dari 9 kewenangan yang jenis perkara yang kita adili ini nanti akan berkembang lagi. Termasuk itu situ ada perkawinan, akan berkembang beberapa jenis perkaranya, dan ada juga ekonomi syariah juga nanti berkembang. Begitu Bang Marzuki. Baik, kita kembali ke tahun 2023. Kemarin tuh berapa Pak data untuk tingkat perceraian di Kota Sibolga nih Pak? Oh iya. Kalau kewenangan yang tadi sudah saya sampaikan, memang yang menjadi dominan adalah perkara perkawinan ya Bang Marzuki ya. Kemudian ada juga perkara waris. Dua itu saja yang tahun 2023. Untuk jumlah perkara kita di 2023 itu berjumlah 200-an Bang. Tidak sampai, saya lupa ingat itu 200 di tahun 2023 ya. 2023. Ada peningkatan atau penurunan ini Pak? Penurunan di tahun sebelumnya itu sudah lebih dari 200. Ini diakibatkan karena mungkin masyarakat sudah memahami bahwa penyelesaian perkara kekeluargaan yang ada di Muslim ini bisa diselesaikan tanpa harus datang ke pengadilan, artinya secara kekeluargaan. Itu mungkin jadi satu poin ya, atau poin yang lainnya ya nanti kita bisa diskusikan gitu. Ya, terkait dengan kenapa bisa berkurang ya jumlah perkara dari tahun sebelumnya.
Biasanya perkara yang paling dominan itu Pak apa sebenarnya Pak di masyarakat? Perkara yang dominan itu adalah terkait dengan perceraian. Ya, jadi perceraian ini masuk kepada nomenklatur tadi perkawinan. Perceraian ini juga diajukan oleh bisa diajukan oleh salah satu yaitu istri atau suami. Kalau dia yang mengajukan adalah istri namanya cerai gugat. Kalau yang mengajukan suami namanya cerai talak. Ini perkara yang dominan, bahkan sampai 80% dari jumlah total perkara yang masuk dalam setahun. Begitu. Jadi perkara perceraian yang sangat dominan. Baik, kita kembali ke tema dialog kita ini Pak. Ya. Terkait bagaimana sebenarnya proses penetapan kewenangan pengadilan agama nih menurut pandangan Ketua Pengadilan Agama. Baik, Bang Marzuki, ini kan pengadilan agama ini sekarang sejak tahun 2004 itu berada dalam satu atap di Mahkamah Agung. Ya. Dahulu kita berada di Departemen Agama atau sekarang namanya Kementerian Agama. Tetapi sejak 2004 itu ada 4 peradilan yang di bawah Mahkamah Agung, yaitu Peradilan Umum, kemudian Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Terkait dengan kewenangan pengadilan agama itu kalau kita bisa baca sejarahnya, yaitu sebelum kemerdekaan ada diatur di dalam Statblad 1882 nomor 152, kewenangannya hanya mencakup kepada perkawinan, talak, rujuk, wakaf, dan warisan. Jadi ada 5 itu. Tetapi diperbarui dengan Statblad 1937 yaitu untuk Jawa dan Madura 1937 nomor 119 itu kan wakaf dan warisan tidak termasuk dalam kewenangan peradilan agama, hanya cuman NTR. Kalau dulu kan kita mengingatnya itu NTR atau nikah talak rujuk. Nah, tetapi setelah kemerdekaan dengan adanya PP 45 tahun 1957 sudah berubah lagi, ada di situ hibah, wakaf, warisan, hadona, dan yang lainnya. Kemudian di SK Kemenak nomor 6 tahun 80 bahkan di situ ada nomenklatur untuk tingkat pertama yaitu pengadilan agama, dan untuk tingkat banding namanya pengadilan tinggi agama. Jadi perlu saya jelaskan juga bahwa untuk kabupaten kota atau tingkat pertama namanya pengadilan agama. Maka di Sibolga kita namanya pengadilan agama. Tetapi khusus untuk Aceh berubah nama menjadi Mahkamah Syariah. Ya, itu beda nama aja. Beda nama. Nah, itu untuk di wilayah Aceh ya, provinsi Aceh. Untuk tingkat pertamanya Mahkamah Syariah. Kalau kita namanya pengadilan agama. Nah, jadi beda memang kewenangan pengadilan agama dengan pengadilan negeri. Tetapi untuk tingkat banding namanya pengadilan tinggi agama. Nah, di sini namanya pengadilan tinggi agama Medan yang berada di Medan. Nah, berkembangnya zaman dengan adanya peraturan-peraturan terbaru, kewenangan itu bertambah lagi ya, atau disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Ini adalah perubahan kedua daripada Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989. Jadi itu tadi saya bacakan ada 9. Nah, kemudian berubah lagi dengan pada perbedaan Undang-Undang 3 2006 dengan sebelumnya, yaitu Undang-Undang 7 tahun 89 tentang peradilan agama, ada dinasukkan satu jenis perkara yaitu ekonomi syariah. Ya, kalau kita baca juga dalam penjelasannya itu ekonomi syariah itu mencakup kepada 11 bang, 11 jenis perkara perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syariah. Jadi itu namanya ekonomi syariah. Jadi kalau pasca adanya Undang-Undang 3 2006 ini semua sengketa yang terjadi di lembaga keuangan syariah itu menjadi kewenangan pengadilan agama. Ini bertambah Pak, sejak 2006 itu. Apa itu yang 11 itu yang terkait dengan ekonomi syariah? Ada kewenangan ketika ada perselisihan, perselisihan atau sengketa di bank syariah. Nah, itu menjadi kewenangan pengadilan. Bisa agama. Dilaporkan itu Pak ya? Iya, misalnya gini Bang, ada nasabah yang dia melakukan akad perjanjian misalnya pinjam meminjam ya, akan merubah atau mendorabah, kemudian antara nasabah dengan bank syariah menjadi terjadi sengketa. Nasabah atau bank itu mengajukan penyelesaiannya itu melalui pengadilan agama.
Nah, itu udah clear. Jadi tidak lagi kepala negeri atau tata usaha negara atau pengadilan militer. Nah, itu tidak. Jadi cuma pengadilan agama ya. Kemudian ada juga Bang, misalnya asuransi syariah, asuransi syariah, reksadana, obligasi, pegadaian syariah. Nah, di sini saya lihat sepertinya ada pegadaian ya, konvensional dan syariah belum ada di sini. Nah, yang ada ya saya lihat bank syariah, juga saya lihat sini ada asuransi syariah saya di Sibolga. Jadi tentu kewenangan pengadilan agama itu juga mengatur kepada yuridiksinya. Yuridiksi kita hanya di Kota Sibolga. Kalau di Tapanuli Tengah itu menjadi yuridiksinya, penyelesaiannya di Pengadilan Agama Pandan. Nah, jadi begitu dia Bang. Nah, yang dikunci lagi terkait dengan bisnis syariah yang ke-11. Bisnis syariah itu semua bisa mencakup, seperti misalnya tentang pinjaman online secara syariah atau hal-hal yang dia tunduk kepada prinsip syariah, tentu itu menjadi kewenangan pengadilan agama. Begitu dia Bang. Itu hal yang baru itu ya, di tahun berapa nih? 2006 tadi Bang. 2006. Nah, jadi itu yang memang harus kita sampaikan pada masyarakat. Jadi pengadilan agama tidak hanya melulu menyelesaikan perkara perceraian atau warisan ya, ini yang sering kita mendengar itu, tetapi juga kewenangan atau jenis perkaranya sudah bertambah, bahkan meluas ya, terkait dengan ekonomi syariah. Ini juga menjadi kewenangan pengadilan agama. Baik. Sebenarnya nih Pak Azhar, ini sebenarnya apa fokus utama pengadilan agama nih untuk menyelesaikan perkara perceraian nih Pak? Jadi kita dalam menyelesaikan perkara atau sengketa yang ada di masyarakat muslim kita kepada yang datang ke pengadilan agama, tidak hanya fokus kepada penyelesaian perkara secara litigasi atau melalui pengadilan. Yang menjadi fokus kita justru tentu didorong untuk menyelesaikan perkara secara perdamaian atau disebut dengan mediasi. Nanti kita bahas lagi mungkin nanti dalam pertemuan yang itu. Mediasi itu paling tidak adalah upaya kita untuk menyelesaikan perkara di non litigasi. Ini menjadi fokus kita, dan ketika pengadilan agama berhasil menyelesaikan perkara atau sengketa di keluarga muslim ini menjadi poin, menjadi nilai tambah kepada pengadilan agama yang bisa menyelesaikan tanpa adanya penyelesaian di pengadilan. Karena apa? Karena tentu kalau penyelesaiannya melalui pengadilan akan ada orang yang merasa dirugikan atau adanya dikalahkan. Ya, kalau di perceraian itu tentu yang menjadi pihak yang dirugikan adalah pasangannya tentu, dan yang paling utama adalah anak dari hasil perkawinan mereka. Jadi Mahkamah Agung juga di dalam hal ini sering memberikan kepada kita pembinaan bahwa didorong kita untuk pengadilan agama di tingkat pertama ini, kabupaten kota ini, untuk mendorong pada masyarakat yang ingin mengajukan perceraian, didorong dulu untuk diupayakan untuk mediasi dulu, perdamaian dulu, sehingga anak pun tidak merasa dia sudah kehilangan salah satu orang tuanya. Nah, itu Bang Marzuki. Baik pendengar, Anda bisa juga memberikan komentar atau di halaman Facebook kami Pro 1 RRI Sibolga, dan kami akan kembali setelah iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga.
Pendengar dimanapun Anda berada, kami masih hadirkan di program 1 RRI Sibolga, Dialog Sibolga Siang, dengan tema kewenangan Pengadilan Agama bersama Ketua Pengadilan Agama Sibolga, Bapak Muhammad Azhar Asibuan. Baik Pak, kita kembali nih berbincang tentang kewenangan Pengadilan Agama. Saya mau tanyakan tentang fokus terkait masalah perkara warisan nih, menurut pandangan Pak Azhar gimana nih? Ya, baik Bang. Kalau terkait dengan penyelesaian perkara warisan itu memang tentu menjadi kewenangannya Pengadilan Agama ya. Tapi yang menjadi fokusnya adalah siapa dulu pewarisnya ya. Artinya agamanya agama apa. Kalau pewarisnya itu adalah beragama Muslim, ya tentu itu menjadi kewenangannya Pengadilan Agama ya. Meskipun misalnya ada beberapa atau bahkan bisa keseluruhannya ahli warisnya tidak beragama Muslim, kalaulah pewarisnya adalah Muslim menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Itu dulu yang bisa kita sampaikan Bang terkait dengan perkara kewarisan ya. Tentu nanti kan kita bisa bincang lagi terkait dengan prosedur ya, prosedur penyelesaian administrasi dan seterusnya itu nanti kalau tidak cukup dalam pertemuan ini kita bahas secara khusus terkait dengan administrasi penyelesaian perkara kewarisan itu, Bang. Iya. Sebenarnya apa yang dianggap aspek penting nih dalam menentukan hukuman atau perkara dalam pidana di Pengadilan Agama nih? Saya luruskan dulu Bang. Yang ada perdata. Perdata ya. Jadi kewenangan Pengadilan Agama itu adalah perdata agama ya. Perdata agama tadi yang ada 9 tadi Bang ya. Kalau kewenangan tadi di Mahkamah Syariah di Aceh itu ditambah dengan pidana Islam. Pidana Islam itu namanya jinayah ya, itu menjadi tambahan kewenangan yang ada di Aceh. Tetapi kalau kita perdata agama saja, jadi pidananya tidak kita menjadi kewenangan, itu menjadi kewenangannya Pengadilan Negeri. Jadi kalau terkait dengan penyelesaian perkara perdata, berarti kita tunduk kepada hukum acara perdata, yaitu bagaimana membuat surat gugatan yang baik. Ya, katakanlah misalnya dalam hal ini perkara yang dominan sering diajukan yaitu perkara perceraian, bagaimana gugatan itu harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat materialnya tentu ya. Formil itu harus jelas siapa penggugat, siapa pihak lawan ya, kemudian harus tertulis apa-apa saja yang menjadi sengketa ya, kemudian apa yang harus dimintanya ke pengadilan atau ke hakim, itu menjadi syarat-syarat formil di dalam suatu surat gugatan. Nah setelah itu baru nanti penyelesaiannya adalah membayar biaya perkara. Nah sekarang lebih canggih lagi Bang Marzuki. Sekarang kita sudah kepada digital ya, jadi ada namanya e-court.
E-court itu adalah electronic court, artinya peradilan secara elektronik. Jadi masyarakat tidak perlu lagi datang ke pengadilan agama secara fisik, bisa mengajukannya melalui aplikasi yang namanya e-court. Aplikasi ini juga dibangun sederhana mungkin, dapat dipakai oleh semua kalangan, sehingga bisa dari rumah. Nah, jadi kan kalau di pengadilan itu kan ada jenis pengajunya, itu ada yang masyarakat umum, ada juga yang advokat ya. Jadi kalau advokat itu tentu harus wajib. Sekarang ini sudah ada peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang penyelesaian perkara melalui e-court ini, maka advokat itu wajib. Nah, sekarang didorong juga masyarakat umum untuk wajib mengikuti atau mendaftarkan perkaranya secara e-court. Nah, ini yang menjadi perhatian kita sebagai masyarakat umum, mungkin misalnya dalam mengajukan perkara di pengadilan agama, itu dulu mengajukannya melalui e-court kah atau manual. Nah, tetapi sekarang semua hampir didorong kepada electronic court. Kemudian biaya tadi itu Bang diajukan atau dibayarkan melalui bank mitra kita ya. Kalau di Pengadilan Agama Sibolga adalah bank BRI, sehingga mereka juga nanti kita kasihkan nomor rekening, mereka bayar ya. Setelah ada pembayaran biaya rekening, barulah ditentukan kapan sidangnya. Sebelumnya ditentukan dulu oleh ketua pengadilan siapa majelis hakim yang ditunjuk, kemudian majelis hakim atau ketua majelisnya menentukan kapan sidangnya. Jadi itu tahapan-tahapan awal ketika kita mengajukan gugatan atau permohonan. Begitu Bang Marzuki. Baik. Jadi terkait masalah kewenangan pengadilan agama, tentunya masyarakat ketika datang ke pengadilan agama itu pasti ada perkara nih Pak ya. Iya. Gitu. Jadi bagaimana pandangan Ketua Pengadilan Agama tentang peran pengadilan agama yang mendukung sebenarnya keharmonisan keluarga ini? Ya. Jadi saya sebagai Ketua Pengadilan Agama itu mendorong kepada semua kepada semua aparatur di Pengadilan Agama untuk bisa mensosialisasikan terkait dengan penyelesaian sengketa itu yang non litigasi. Sekarang kita sudah ada media sosial Bang. Jadi ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube kita yang memang di situ kita cantumkan ya bagaimana bahwa perdamaian itu lebih diutamakan, sehingga kenapa ini penting menjadi fokus kita, karena terkait dengan perceraian misalnya 80% menjadi perkara yang sering diajukan di pengadilan agama, itu yang menjadi korban daripada perceraian itu adalah perempuan, yang dalam hal ini istri ya, dan anak. Jadi kita harus melindungi kepentingan daripada hak-hak perempuan dan anak, dan ini menjadi fokus juga oleh Mahkamah Agung, bahwa dengan kita meminimalisir perkara perceraian ini, tentu kita menolong membantu satu keluarga ya. Tentu kalau ada perceraian, kalau kita asumsikan saja ada 2 anak, maka sudah berapa anak yang harus menjadi korban dari perceraian. Nah, jadi adanya media sosial ini kita informasikan kepada masyarakat bahwa perceraian itu tidak baik, lebih baik adalah perdamaian. Jadi ada media sosial kita manfaatkan, ada flyer-flyer yang ada di media sosial atau spanduk-spanduk juga, dan kita juga di ruang mediasi itu kita buat spanduk-spanduk yang mendorong kepada perdamaian. Itu Bang. Baik. Biasanya dalam mengambil keputusan itu dilibatkan juga nggak Pak ulama atau ustadz di daerah sini? Oh ya, itu di dalam forum mediasi. Ya, di dalam forum mediasi itu boleh dilibatkan oleh masyarakat, tokoh-tokoh agama, sehingga bila berkenan pihak kedua belah pihak itu penggugat dan tergugat menghadirkan tokoh agama atau tokoh masyarakat di ruang mediasi, itu diperbolehkan. Kenapa? Karena bisa saja nasihat mereka itu masuk kepada pemikiran mereka, pola pikir mereka. Tetapi kalau dalam memutuskan perkara, ya itu juga bisa disebut dengan ahli ya, saksi ahli, itu menjadi pertimbangan oleh majelis hakim bila mana para pihak itu melihat ini penting dihadirkan, bahwa penyelesaian itu dilihat dulu atau didengar dulu dari pandangan pendapat daripada saksi ahli, mungkin itu. Baik. Untuk closing statement ini Pak Ketua,
apa kira-kira hal yang penting yang akan disampaikan ke para pendengar supaya menambahkan informasi tentang kewenangan pengadilan agama nih? Baik Bang Marzuki, untuk closing statementnya kami dari Pengadilan Agama Sibolga yang berada kantornya di daerah Pasar Belakang, yaitu Perintis Kemerdekaan nomor 1, menyampaikan bahwa Pengadilan Agama itu sejak tahun 2004 berada satu atap dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung juga sekarang sudah mendorong peradilan yang agung ya, menuju kepada peradilan yang agung, dan sudah ada peradilan yang modern, tentu tadi sudah saya jelaskan. Nah, terkait dengan kewenangannya dengan adanya kegiatan siaran ya. Jadi kami buat inovasinya namanya Pas Menyapa nih Bang, Pengadilan Agama Sibolga Menyapa, dan nanti juga akan kami share di media sosial kita bahwa kewenangan kita itu banyak sebenarnya, tidak hanya kewenangan terkait dengan perkawinan atau perceraian dan kewarisan saja, tetapi ada juga yang terbaru ya sejak tahun 2006 tadi adalah penyelesaian ekonomi syariah ya. Tentu kami sebagai peradilan yang sifatnya pasif ya, tidak aktif, artinya dengan siaran ini bukan berarti mengajak masyarakat untuk ke pengadilan agama, tidak, tapi ketika ada perkara yang diajukan kami tidak boleh menolak, tetapi sebelum perkara itu diajukan kami menyampaikan kepada masyarakat semua untuk menyelesaikannya secara non litigasi atau perdamaian secara keluargaan. Boleh dilibatkan keluarga, boleh dilibatkan tokoh agama atau tokoh masyarakat, atau siapa yang dianggap netral oleh kedua belah pihak. Karena apa? Karena penyelesaian sengketa di pengadilan agama itu biayanya sangat mahal. Katakanlah misalnya perkara waris ya, penyelesaian waris ya. Jangan sampai kita menginginkan katakanlah seekor kambing tetapi harus menjual kerbau karena harus menyiapkan biaya yang banyak untuk menyelesaikan perkara. Dan tentu penyelesaian perkara di pengadilan itu kan ada yang kalah, ada yang menang. Saya kira ini jadi kewenangan pengadilan agama itu berbeda dengan pengadilan negeri atau tata usaha negara maupun militer, tetapi kami sebagai pengadilan agama komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik ya. Banyak inovasi yang sudah kami buat, yang kami susun sehingga masyarakat itu nyaman dan tenang. Artinya dengan menyelesaikan perkara keluarga ini kan harus hati-hati dan maksimal dalam penyelesaiannya, baik dari pendaftaran sampai dengan pembacaan putusan atau menyerahkan salinan putusan. Saya kira itu Bang Marzuki. Baik, terima kasih Pak Muhammad Azhar Asibuan, Ketua Pengadilan Kota Sibolga yang telah hadir di Pro 1 RRI Sibolga. Demikianlah dialog Sibolga siang ini bertema kewenangan pengadilan agama. Saya Ismail Marzuki undur diri. Semoga ini dapat informasi dan menambah wawasan Anda pendengar. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga. Kami akan hadirkan dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat siang dan sampai jumpa.